Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan materi untuk memenuhi tugas akhir ekonomi syariah. Materi pertama yang akan saya bacakan yaitu teori keuangan dan perbankan syariah. Teori keuangan dan perbankan syariah merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk membangun tatanan keuangan yang tidak hanya efisiensi secara ekonomi tetapi juga adil secara sosial dan bermoral secara etika. Keuangan syariah tidak lahir semata-mata sebagai alternatif teknis dan sistem konvensional, melainkan sebagai kritikal konseptual terhadap praktik keuangan yang berbasis bunga dan spekulatif. Dalam perspektif Islam, uang tidak dipandang sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk menghasilkan keuangan yang pasif. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan alat ukur nilai. Oleh karena itu, memperoleh keuntungan tanpa adanya aktivitas usaha yang nyata dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan. Larangan riba dalam keuangan syariah bukan hanya normatif tetapi memiliki dasar filosofi dan ekonomi. Riba dianggap menciptakan ketimpangan karena beberapa pihak ada yang mengalami kerugian dan keuntungan, sementara kondisi ini berpotensi menimbulkan eksploitasi dan tidak keadilan struktural dalam perekonomian. Selain riba, teori keuangan syariah juga melarang ghar dan masyir. Ghar merujuk pada ketidakjelasan dalam akad baik terkait objek, harga maupun penyerahan, sementara masyir mengacu pada transaksi yang bersifat spekulatif dan untung-untungan. Larangan ini bertujuan untuk melindungi para pihak dari risiko tidak rasional dan merugikan. Teori perbankan syariah menekankan prinsip risk sharing bukan risk transfer. Artinya, risiko usaha harus ditanggung bersama sesuai dengan porsi kontribusi masing-masing pihak. Konsep ini diwujudkan melalui akad bagi hasil seperti muarabah dan musyarakah. Lebih jauh, teori keuangan syariah menetapkan maksud syariah sebagai tujuan akhir sistem keuangan, yaitu menjaga harta atau hafiz al-amalah dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara luas. Dengan demikian, keberhasilan sistem ekonomi syariah tidak hanya diukur dari pertumbuhan aset, tetapi juga dari kontribusi sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu praktik bank syariah di Indonesia. Praktik bank syariah di Indonesia berkembang dalam sistem ganda atau dual banking system, di mana bank syariah dan bank konvensional berpotensi secara berdampingan. Model ini memberikan ruang bagi masyarakat memilih sistem perbankan sesuai dengan preferensi dan keyakinan masing-masing. Dalam praktik, bank syariah di Indonesia menjalankan fungsi intermediasi keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Namun mekanisme ini digunakan untuk harus sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN MUI. Produk penghimpunan dana seperti tabungan dan deposito syariah menggunakan akad wadiyah dan muarabah. Dalam akad, bank syariah sebagai pihak yang dititipkan dana, sedangkan dalam muarabah
Bank berperan sebagai pengelolaan, membagikan keuntungan kepada nasabah sesuai kesepakatan. Pada sistem dana, pembiayaan muarabah masih menjadi produk yang paling dominan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik perbankan syariah di Indonesia masih cenderung pragmatis karena akad jual belinya dianggap lebih aman dan mudah dibandingkan akad bagi hasil yang memiliki risiko yang tinggi. Keberadaan Dewan Pengawasan Syariah (DPS) menjadi pembeda utama antara bank syariah dan bank konvensional. DPS memastikan bahwa setiap produk dan aktivitas bank syariah tidak menyimpang dari prinsip syariah. Namun efektivitas DPS sangat menguntungkan pada kompetensi dan implementasi. Secara umum, praktik bank syariah di Indonesia masih berada dalam proses transisi dan idealisme konsep syariah dan realistis di industri perbankan syariah modern. Yang selanjutnya yaitu optimalisasi infrastruktur perbankan syariah. Optimalisasi infrastruktur perbankan syariah merupakan persyaratan untuk meningkatkan daya saing industri, tidak hanya dimaknai dengan sarana fisik tetapi juga mencakupi teknologi, regulasi, kelembagaan, sistem hukum, dan sumber daya manusia. Dalam konteks ini, perbankan syariah harus mampu mengembangkan sistem ekonomi yang setara dengan bank konvensional. Tanpa dukungan teknologi yang kuat, bank syariah akan sulit menjangkau generasi muda dan masyarakat digital. Di sisi regulasi, diperlukan kebijakan yang tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga proaktif dalam mendorong inovasi produk syariah. Regulasi yang terlalu baku dapat menghambat kreativitas industri dan membuat bank syariah tertinggal. Sumber daya manusia menjadi tantangan utama bank. Praktik perbankan syariah yang kuat secara teknis tetapi lemah dalam pemahaman fikih muamalah, atau sebaliknya ketidakseimbangan pada kualitas interpretasi prinsip syariah. Materi selanjutnya yaitu peran lembaga pendukung transformasi Bank Indonesia, inisiatif kebijakan, serta tantangan dan peluang dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak dapat dilepas dari keberadaban berbagai lembaga pendukung transformasi dan otoritas moneter, serta dinamika, tantangan, dan peluang yang menyertai. Perbankan syariah bukanlah sistem yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari ekosistem keuangan nasional yang melibatkan banyak aktor kebijakan dan kepentingan. Oleh karena itu, keberhasilan pengembangan perbankan syariah sangat ditentukan oleh sinergi antar lembaga, arah kebijakan negara, serta kemampuan industri dalam merespon tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Lembaga industri keuangan syariah memiliki peran yang strategis dalam memastikan syariah tidak hanya tumbuh dalam kuantitatif tetapi juga berkualitas secara substansial. Salah satu lembaga terpenting adalah Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia (DSN MUI) yang berperan menetapkan fatwa sebagai dasar hukum operasional produk dan aktivitas keuangan. Fatwa DSN MUI menjadi rujukan utama bagi bank syariah dalam merancang dan menyusun akad dan menjalankan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun peran DSN MUI tidak hanya berhenti
pada penertiban fatwa semata. Tantangan utama terletak pada bagian fatwa tersebut dipahami, diterjemahkan, diinterpretasi secara konsisten di tingkat operasional bank. Perbankan pemahaman terhadap subnatif fatwa dalam menimbulkan praktik yang secara formal patuh syariat, tetapi secara subni belum memenuhi dan mencerminkan keadilan dan kemitraan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran edukatif dan pengawasan syariah agar integritas prinsip syariah tetap terjaga. Selain DSM MUI, Otoritas Jasa Keuangan OJK memegang peran penting sebagai regulator dan pengawasan industri perbankan syariah. OJK bertanggung jawab menjaga stabilitas keuangan syariah, melindungi kepentingan nasabah, serta mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah yang sehat dan berkeberlanjutan. Dalam konteks perbankan syariah, OJK diharapkan pada tantangan untuk merancang regulasi yang tidak hanya mengadopsi kerangkangan pengawasan perbankan konvensional, tetapi juga memahami karakteristik unik akad dan resiko syariah. Pendekatan pengawasan yang kurang adaptif dapat menghambat inovasi produk syariah dan membatasi ruang pengembangan pembiayaan berbasis bagi hasil. Oleh karena itu, OJK dituntut untuk mengembangkan kebijakan yang seimbang antara prinsip kehati-hatian dan dukungan terhadap pertumbuhan industri syariah. Lembaga lainnya yang tidak kalah penting adalah lembaga penjamin LPS. Keberadaan LPS memberikan jaminan atas nasabah sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah. Kepercayaan publik merupakan modal utama dalam industri perbankan karena tanpa kepercayaan fungsi intermediasi tidak dapat berjalan secara optimal. Dengan adanya LPS, perbankan syariah memperoleh posisi yang setara dengan perbankan konvensional dalam hal pelindungan simpanan. Di sisi lain, lembaga pendidikan lebih riset, asosiasi perbankan syariah, serta lembaga audit syariah berperan dalam membangun fondasi jangka panjang. Industri perbankan syariah seperti lembaga pendidikan mencetak sumber daya manusia yang komponen. Lembaga riset menghasilkan kajian ilmiah untuk perkembangan kebijakan, sementara asosiasi industri menjadi jembatan komunikasi antara regulator dan pelaku usaha. Tanpa dukungan lembaga ini, perbankan syariah berisiko mengalami stagnasi, kehilangan daya saing. Transformasi kelembagaan Bank Indonesia setelah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan juga membawa implikasi besar bagi perbankan syariah di Indonesia. Sebelum adanya OJK, Bank Indonesia menjalani fungsi ganda sebagai otoritas dan pengawasan bank. Setelah fungsi pengawasan dialihkan ke OJK, Bank Indonesia memfokuskan peran pada kebijakan moneter, stabilitas keuangan, dan sistem pembayaran. Transformasi memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk lebih strategis dalam mengembangkan arsitektur keuangan syariah nasional. Bank Indonesia tidak lagi terlibat langsung dalam pengawasan mikrodensial bank syariah, tetapi berperan sebagai fasilitator, katalisator, dan perkembangan ekonomi syariah. Dalam konteks ini, Bank Indonesia memiliki peran dalam menciptakan lingkungan makroekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan perbankan syariah. Salah satu bentuk
peran tersebut adalah melalui pengembangan instrumen moneter syariah dalam pasar keuangan syariah. Instrumen ini berfungsi untuk membantu bank syariah mengelola likuiditas tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Keberadaan instrumen moneter syariah yang efektif sangat penting agar bank syariah dapat bersaing secara sehat dengan bank konvensional, terutama dalam menghadapi fluktuasi likuiditas dan ekonomi makro. Selain itu, Bank Indonesia juga aktif mendorong pertumbuhan bank syariah melalui inisiatif strategi Bank Indonesia, memandang keuangan syariah sebagai bagian dari solusi memperkuat sektor RI dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, BI mendorong integritas perbankan syariah dengan sektor UMKM, industri halal, dan ekonomi kreatif. Program ini inklusif syariah menjadi salah satu fokus utama Bank Indonesia. Rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap keuangan syariah masih menjadi hambatan utama dalam perkembangan industri ini. Melalui edukasi yang berkelanjutan, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi pengguna syariah, tetapi juga memahami prinsip-prinsip mekanisme yang bermanfaat. Digitalisasi sistem syariah juga menjadi bagian dari inisiatif Bank Indonesia di era ekonomi digital. Perbankan syariah dituntut mampu menyediakan layanan cepat, mudah, dan efisiensi, tetapi dukungan digitalisasi perbankan syariah berisiko tertinggal dan kehilangan segmen di generasi muda. Materi selanjutnya yaitu transformasi Bank Indonesia setelah terbentuk Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan OJK merupakan salah satu tonggak penting dalam reformasi sistem keuangan di Indonesia. Kehadiran OJK membawa perubahan mendasar terhadap struktur kelembagaan dan pembagian kewenangan dalam pengelolaan sektor keuangan di Indonesia, khususnya terhadap peran dan fungsi Bank Indonesia atau BI. Transformasi ini tidak hanya bersifat administrasi tetapi juga strategis karena menyangkut arah kebijakan moneter, stabilisasi sistem keuangan, dan sistem sektor perbankan termasuk perbankan syariah. Sebelum terbentuknya OJK, Bank BI memiliki peran ganda yaitu sebagai bank sentral yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter sekaligus lembaga pengawasan perbankan. Dalam posisi tersebut, BI memiliki kewenangan yang sangat luas mulai dari pengaturan, pengawasan hingga penindakan terhadap bank. Namun seiring dengan perkembangan kompleksitas sistem keuangan meningkat dan risiko sistematif, model pengawasan berpusat pada bank sentral dinilai memiliki keterbatasan. Pengawasan OJK bertujuan menciptakan sistem pengawasan keuangan yang lebih independen, terintegritas, dan fokus. Dalam beralih fungsi pengawasan mikrodedensial perbankan dari BI ke OJK, Bank Indonesia mengalami transformasi kelembagaan yang signifikan. BI kemudian memusatkan perannya pada 3 pilar utama yaitu kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilisasi sistem keuangan. Transformasi ini memungkinkan bank lebih fokus dalam menjaga stabilitas nilai rupiah baik sisi inflasi maupun nilai tukar. Dalam konteks ini, BI mengalokasikan sumber daya dan kebijakan secara optimal tanpa terbebani oleh pengawasan individual bank. Fokus ini sangat penting mengingat
stabilisasi moneter merupakan fondasi utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam berkaitan dengan sistem keuangan, transformasi peranan Bank Indonesia tidak berarti mengurangi keterlibatan BI dalam pengembangan perbankan syariah. Sebaliknya, BI justru memiliki ruang yang luas, peran yang asertif dan visioner pengembangan keuangan syariah nasional. BI tidak lagi mengawasi secara operasional bank syariah, tetapi berperan menciptakan kerangka kebijakan makro dalam pertumbuhan industri tersebut. Salah satu peran strategis Bank Indonesia pasca OJK adalah pengembangan instrumen moneter berbasis syariah. Instrumen ini dirancang untuk membantu bank syariah dalam mengelola likuiditas tanpa melanggar prinsip syariah. Keberadaan instrumen moneter syariah menjadi sangat penting karena bank syariah tidak dapat menggunakan instrumen berbasis bunga sebagaimana bank konvensional. Selain itu, Bank Indonesia juga berperan penting dalam perkembangan pasar uang syariah. Pasar uang syariah melakukan transaksi jangka pendek dalam rangka pengelolaan likuiditas. Tanpa pasar uang syariah yang memadai, bank syariah dan menghadapi keterbatasan dalam mengelola dana yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan dan pembiayaan sektor. Transformasi Bank Syariah Indonesia berdampak pada penguatan koordinasi antaranya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan terbentuknya OJK menjadi bagian dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK dan bersama dengan OJK, Kementerian Keuangan dan lembaga menjamin simpanan LPS. Melalui forum ini, BI berperan secara aktif mencegah dan menangani sistem krisis keuangan. Materi selanjutnya yaitu inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Bank Indonesia memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan dan penguatan perbankan syariah di Indonesia, khususnya setelah terjadi transformasi kelembagaan pasca pembentukan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Meskipun fungsi ini pengawasan perbankan syariah telah dialihkan oleh OJK, Bank Indonesia tetap menjadi aktor kunci dalam membangun ekosistem keuangan syariah melalui moneter, sistem pembayaran, serta penguatan stabilitas sistem keuangan secara makro. Inisiatif Indonesia dalam pengembangan perbankan syariah dilandasi oleh pandangan bahwa sistem keuangan syariah memiliki potensi yang besar untuk mendukung perekonomian yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perbankan syariah tidak hanya dipandang oleh alternatif sistem keuangan, tetapi sebagai bagian dari integral sistem keuangan nasional maupun memperkuat sektor RI dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Salah satu inisiatif utama Bank Indonesia dalam perkembangan kebijakan moneter syariah dalam sistem keuangan syariah dan sentral tidak dapat menggunakan instrumen berbasis bunga, sehingga diperlukan instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank Indonesia mengembangkan berbagai instrumen syariah yang berfungsi sebagai sarana pengelolaan likuiditas bank syariah, seperti instrumen berbasis akad jual beli dan akad titipan. Kedepannya, instrumen moneter syariah sangat penting karena likuiditas merupakan salah satu kunci dalam menjaga stabilitas perbankan. Tanpa dukungan
instrumen dan monitor yang memadai, bank syariah akan kesulitan menyatukan pembiayaan secara optimal dan berisiko mengalami tekanan likuiditas. Oleh karena itu, penguatan instrumen moneter syariah menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan perbankan syariah. Selain instrumen, bank syariah juga aktif mengembangkan pasar uang syariah. Pasar uang syariah berperan sebagai transaksi jangka pendek antara bank syariah dalam pengelolaan likuiditas. Pengembangan pasar uang syariah bertujuan untuk menciptakan efisiensi, transparansi, dan kedalaman pasar keuangan syariah. Dengan pasar keuangan syariah yang kuat, bank syariah memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola dan inisiatif lainnya yang sangat penting dalam penguatan infrastruktur sistem pembayaran syariah. Dalam sistem pembayaran menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi, bank syariah mendorong integritas prinsip syariah dan sistem pembayaran nasional agar layanan perbankan syariah dapat diakses dengan mudah, cepat, dan aman oleh masyarakat. Digitalisasi sistem pembayaran yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing perbankan syariah, khususnya dalam menghadapi persaingan bank konvensional dan fintech. Bank Indonesia berperan aktif dalam meningkatkan literasi inklusi keuangan syariah. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk dan prinsip keuangan syariah masyarakat menjadi salah satu hambatan pertumbuhan perbankan syariah. Oleh karena itu, BI secara konsisten melakukan program edukasi sosial dan kampanye literasi keuangan syariah dalam berbagai lapisan, seperti masyarakat, termasuk pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM, dan komunitas pesantren. Baik, materi terakhir yaitu tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah. Perkembangan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia menjadi bagian dari transformasi sistem keuangan nasional yang menuju sistem inklusif, keberadilan, dan keberlanjutan. Meskipun menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil, industri keuangan dan perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional. Di sisi lain, potensi dan peluang pengembangan industri sangat besar, terutama dengan adanya dukungan demokrasi, kebijakan pemerintah, serta meningkatkan kesadaran masyarakat keuangan syariah yang berbasis nilai etika. Salah satu tantangan utama dalam keuangan dan perbankan syariah adalah rendahnya tingkat literasi dan pemahaman masyarakat. Banyak masyarakat yang memandang perbankan syariah sebagai bank tanpa bunga, tanpa memahami konsep dasar sebagai akad bagi hasil dan prinsip keadilan. Rendahnya literasi ini berdampak pada minimnya permintaan terhadap produk syariah yang bersifat inovatif dan berbasis kemitraan. Dengan seperti ini pembiayaan muarabah dan masyarakat. Tantangan berikutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia atau SDM. Sistem ini memiliki kompetensi ganda, yaitu pemahaman mendalam tentang perbankan modern dan fikih muamalah. Kekurangan SDM yang komponen sering kali menyebabkan bank syariah cenderung meniru produk konvensional dengan memodifikasi akad sehingga mengurangi keunikan dan nilai tambah. Kondisi ini juga berisiko menimbulkan praktik yang formal patuh syariah, tetapi juga substansi belum memenuhi sepenuhnya mencerminkan prinsip syariah. Dari sisi dan bisnis, perbankan syariah menghadapi tantangan berupa dominasi
harmonisasi pembiayaan berbasis jual beli dibanding pembiayaan berbasis bagi hasil. Meskipun akad beli lebih relatif aman dan mudah diterapkan, ketergantungan yang berlebihan terhadap akad ini dapat mengurangi perbankan syariah dalam mendorong kemitraan usaha penguatan sektor real. Selain itu, risiko pembiayaan, keterbatasan manajemen risiko juga menjadi faktor keterbatasan akad bagi hasil. Tantangan lainnya juga tak kalah penting dalam persaingan dengan perbankan konvensional dan lembaga keuangan digital. Perbankan syariah harus bersaing dalam hal efisiensi, kualitas layanan, inovasi produk dan teknologi. Dalam era digital, ekspektasi nasabah terhadap layanan keuangan sangat tinggi. Jika perbankan syariah tidak mampu beradaptasi dan pengembangan teknologi, maka risiko kehilangan pangsa pasar, khususnya generasi muda, akan semakin besar. Di sisi regulasi, meskipun kerangka hukum dan keuangan syariah di Indonesia relatif kuat, masih terdapat tantangan dan harmonisasi regulasi dan implementasi kebijakan. Perbankan syariah harus lebih belajar tentang misalkan ada yang namanya kris syariah atau m-banking syariah. Namun di balik berbagai tantangan tersebut, keuangan dan perbankan syariah memiliki peluang yang sangat besar. Indonesia sebagai negara yang jumlah penduduk muslim terbesar di Indonesia memiliki potensi pasar yang luar. Potensi ini tidak hanya berasal dari faktor demokrasi, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keuangan yang etis, transparan, pada keberlanjutan. Peluang besar lainnya adalah dukungan kuat dari pemerintah dan regulator. Pemerintah Indonesia secara aktif mendorong perkembangan ekonomi syariah sebagai bagian dari strategis pembangunan nasional. Dukungan ini tercermin dalam kebijakan, regulasi, serta pembentukan lembaga dan program yang bertujuan memperkuat ekosistem keuangan syariah.